Pertama, mengapa sopan santun itu harus diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Sriwijaya? Ya. Kenapa sopan santun diterapkan di mahasiswa kedokteran Sriwijaya? Ya, karena yang pertama, ya, bahwa kita nanti tugas kita adalah pelayanan ke masyarakat, ya, pelayanan ke pasien, keluarga dan sebagainya. Maka nilai-nilai tentang beretika, sopan santun dan sebagainya maka harus dibiasakan sejak awal. Sejak mulai mahasiswa dibiasakan. Tadi saya sampaikan karena kebiasaan baik itu harus dimulai dari sejak mahasiswa. Karena kalau tidak, dan memang ini adalah berbanding lurus. Nanti kalau yang kebiasaannya di mahasiswa tidak ada sopan santun, tidak jujur, jadi maka nanti pada waktu lulus jadi tenaga kesehatan, baik farmasi, bidan, perawat, dokter, rata-rata seperti itu. Bagaimana perilaku sopan santun yang seharusnya diterapkan? Ya. Perilaku sopan santun diterapkan tadi mulai untuk sopan santun secara holistik tadi, mulai dari berinteraksi dengan dosennya, berinteraksi dengan sesama teman, berinteraksi dengan karyawan di fakultas, berinteraksi dengan kakak kelas, dan itu adalah dengan norma sopan santun ini. Ya, sopan santun biasanya di tiap masyarakat akan punya nilai-nilai sendiri dan kita harus menyesuaikan dengan itu. Maka nanti kalau dengan dosen seperti ini ya, ada tata caranya, dengan nanti karyawan, dengan kakak kelas pasti mungkin akan berbeda, tapi itu diterapkannya ke semuanya itu tadi, ya, bisa ke semuanya. Ya, apakah manfaat bersopan santun? Ya, manfaat bersopan santun maka pada saat kita melihat seseorang, maka salah satu hal yang indikator bisa kita lihat adalah cerminannya adalah orang itu baik atau tidak, maka bisa kita lihat dari perilakunya. Salah satu perilaku adalah sopan santun itu sendiri. Ya, sopan santun itu sendiri. Jadi sebenarnya apa yang nampak bagi kita luarnya itu, oh anak ini sopan, oh anak ini sifatnya egois, oh anak ini sifatnya misalkan mudah tergesa-gesa dan sebagainya. Itu adalah cerminan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri kita. Maka dengan seperti itu maka wujudnya adalah sopan santun tadi. Itu adalah cerminan. Jadi kalau kita salah satu untuk menilai anak atau seseorang itu adalah dua-duanya jalannya adalah sopan santunnya. Yang selanjutnya, apa akibat dari tidak bersopan santun? Ya, akibat dari tidak bersopan santun maka nanti kaitannya dengan lingkungan sekitar tadi. Ya. Itu nanti kaitannya dengan yang di atas, dosen dan sebagainya. Yang kedua, maka ya kaitannya nanti dengan kelancaran melakukan hubungan ini. Sehingga nanti begitu nanti dengan dosen, proses bimbingan, kalau ada mahasiswanya kaitannya dengan tidak sopan santun, ya tentunya dosen tersebut lama-lama tidak akan respect dengan mahasiswa tersebut. Padahal kalau tidak respect nanti berikut-berikutnya berdapat. Mengenai standar pakaian mahasiswa kesehatan, yang pertama, bagaimana standar pakaian tenaga kesehatan? Iya, tenaga kesehatan itu tenaga yang unik di rumah sakit. Bisa dibayangkan kalau nanti ada seorang tenaga kesehatan di rumah sakit pakai baju yang minim dan sebagainya. Kira-kira kalau ke pasien gimana? Jadi tenaga kesehatan baju yang standar adalah kalau perempuan yang putri maka ya sebaiknya kalau dia pakai rok maka roknya harus panjang di bawah lutut, ya, roknya panjang di bawah lutut. Kemudian baju menyesuaikan, baju yang santun, ya, baju yang tidak terbuka, bahannya juga disesuaikan dan sebagainya. Ya, bajunya juga tidak sampai dengan posisi yang tinggi sekali. Kalau perempuan sini harus sampai dengan ke bawah sini akan lebih baik. Ya. Ya. Dokter, perawat, bidan, farmasi, gizi, dokter gigi dan sebagainya, maka adalah satu tim. Sama-sama ke pasien, dokter akan memeriksa dari sisi ininya, memberikan instruksi obat ini, perawat akan memeriksa dari sisi asal perawatannya, gizi akan memberikan kaitan dengan dietnya dan sebagainya, perawat atau farmasi akan memberikan pemilihan terapi obat-obatan yang sesuai dan sebagainya. Maka yang menunjukkan adalah satu hubungannya, satu kesatuan, ya. Saling menunjang.
tidak boleh berdiri sendiri. Ya, kalau berdiri sendiri, maka nanti waktu untuk kesembuhan pasien akan menjadi berkurang. Ya, tidak akan ada kalau nanti tidak ada komunikasi di antara mereka semuanya, maka tidak sendiri. Penting dokter melakukan ini, tidak ada komunikasi dengan perawat tertulis di dokter ini tidak ada keterangan atau tidak ada komunikasi, maka nanti biasanya korbannya adalah pasien. Kalau di antara itu tidak ada kolaborasi, maka yang menjadi korban adalah pelayanan. Siapa itu? Pasien. Apa yang saling jelas seperti itu. Yang kedua, kolaborasi seperti apakah yang seharusnya dijalin antar tenaga kesehatan? Kolaborasi dari tenaga kesehatan sendiri, ya tadi dokter, perawat dan lain sebagainya semuanya tadi, maka kaitan dengan suatu pelayanan kesehatan, maka kolaborasi dalam pelayanan kesehatan adanya komunikasi yang baik, maka akan menciptakan pelayanan yang maksimal. Ya, satu kaitan dengan pelayanan. Yang kedua, kolaborasi dalam hal pengetahuan dan penelitian.